Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bertemu lagi bersama Ibu Linda di pembelajaran tematik di tema 4 pada muatan IPA di pembelajaran kelas 6. Kita akan belajar tentang energi listrik. Kita memang sudah mempelajari energi listrik pada rangkaian listrik, yaitu ada 2 rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Kali ini kita akan belajar energi listrik, bagaimana proses menghasilkan energi listrik agar sampai kepada kita dan dinikmati dan dimanfaatkan oleh kita semua. Kemudian bagaimana cara menyalurkan energi listrik. Yang terakhir, bagaimana cara menghemat energi listrik. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik, yaitu dengan pembangkit listrik. Fungsinya apa? Fungsi pembangkit listrik yaitu membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit. Pembangkit ini ada banyak contohnya. Sumber-sumber energi alam yang dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik ini contohnya bahan bakar fosil yang terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya sumber alam yang dimanfaatkan juga yaitu cahaya matahari, biogas, kemudian panas bumi, air, dan angin. Apa saja contohnya? Contoh yang pertama PLTA yang berarti pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLT Bio yaitu pembangkit listrik biogas, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dihasilkan dari panas bumi. Sumber tenaga penggeraknya pembangkit listrik ini dibagi menjadi 2, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Artinya, pembangkit listrik tenaga termal ini pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Apa saja pembangkitnya? Pembangkitnya yaitu pembangkit listrik tenaga uap, ya, PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, pembangkit listrik tenaga gas, PLTG, pembangkit listrik panas bumi, PLTB, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagaimana cara menghasilkannya? Dari sumber contoh nih, ada sumber energi panas. Ini akan menghasilkan uap panas. Uap panas ini akan menggerakkan turbin menjadi energi mekanis. Energi mekanis diubah menjadi energi listrik oleh generator. Itu pembangkit listrik tenaga termal, ya. Pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Kemudian pembangkit listrik tenaga hidro, pembangkit listrik yang dapat mengubah energi air menjadi energi listrik, yaitu ada beberapa pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Bagaimana cara pembangkit listrik yang dapat mengubah energi air ini menjadi energi listrik? Jadi sumber energi gerak air ini akan menggerakkan turbin, akan terjadi energi mekanis, dan energi mekanis ini diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya bagaimana proses menghasilkan energi listrik? Ini adalah skema kerja pembangkit listrik tenaga air. Air di waduk atau sungai akan masuk ke pintu yang akan ada katup pengamannya. Di situ pengatur katup pengaman ini untuk masuk keluar air. Kemudian air masuk ke dalam tangki pengaman tekanan. Ada juga katup pengatur tekanannya untuk mengatur tekanan air sejauh mana untuk menggerakkan turbin. Jadi di sini air masuk ke dalam turbin. Turbin ini akan menggerakkan generator. Masuk ke sini, ya, generator. Selanjutnya akan dialirkan ke transformator. Transformator ini
akan terjadi penaikan tegangan menyalurkan ke saluran transmisi, kemudian salurkan lagi ke rumah-rumah. Ini ada air, airnya juga akan masuk turun kembali ke sungai atau waduk. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Jadi, pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari air yang ada di lingkungan sekitar. Bagaimana penyaluran energi listrik? Sini dari pembangkit listrik ada transformator penaikan tegangan menuju gardu induk. Gardu induk akan disalurkan pada transformator penurun tegangan. Penurun dari transformator ini akan masuk ke trafo distribusi, kemudian disalurkan ke pemukiman warga sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah, bagaimana cara menghemat energi listrik? Cara menghemat energi listrik yang pertama menggunakan lampu hemat energi, lampu TL dan lampu LED, misalkan menanam tanaman di pekarangan rumah, kemudian memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan rumah pada pagi hari, sore hari, kemudian malam baru nyalakan lampu. Mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, menggunakan alat elektronik dengan wattnya rendah. Nah, ada sekarang banyak ada alat elektronik, oven yang berwattnya rendah, kemudian blender yang wattnya juga rendah, TV dengan watt rendah. Itulah cara menghemat energi listrik. Nah, sumber energi alternatif apa saja yang bisa digunakan agar tidak mengandalkan energi listrik terlalu banyak? Energi alternatif atau disebut energi yang terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif bebas polusi. Jumlah ketersediaan energi alternatif tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh sumber energinya apa saja? Matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Ini bisa menjadi sumber energi yang bisa kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Sumber energi alternatif penghasil energi listrik, ya, ada namanya panel surya. Jadi matahari pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya ini sebuah alat yang membentuk lempengan logam yang membantu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang ditangkap oleh panel surya selanjutnya, energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik, kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada dalam panel surya. Energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik. Nah, ini peralatan listrik mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Manfaat energi matahari dalam kegiatan sehari-hari, ini contohnya ada power bank dari panel surya. Nah, bisa dimanfaatkan. Kemudian lampu di jalan juga kini banyak yang menggunakan panel surya dari cahaya matahari. Nah, ada juga di sini ada kalkulator. Itulah manfaat energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.